Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wajib minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama ahli sunnah wal jamaah. اللهم انفعنا بقلوبنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan untuk membaca kitab dari hari Ahad yang lalu. Fa inna kulla maksiatin, monggo satemene saben-saben maksiat asluha utawi asale maksiat iku minasyahwati saking syahwat an-nafsaniyati kang bangsa nafsu yurja monggo bakal kena den arep-arep apa kufrana pengapurane maksiat wa kullu maksiatin utai saben-saben maksiat asluha utawi asale maksiat iku minal kibari saking sombong layurja mongkora kena den arep-arep apa kufran wa pengapurane maksiat wa maksiatu iblis utawi maksiat iblis fakana mongko apa asluha asale maksiat iblis iku minal kibari saking sombong. Hadir rahimakumullah, keterangan yang lalu sudah kita ungkap bahwasanya fasik itu ada dua macam. Satu fasikun kafir, orang fasik yang kafir, yang musyrik. Yang kedua adalah fasikun fajir, orang fasik tapi durhaka atau lanjut. Jika kefasikan itu jenis kafir, ini sulit untuk mendapat ampunan Allah kecuali mereka itu bersyahadat dan taubat masuk Islam. Tanpa pintu itu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Kalau fasikun fajir, kefasikan yang dari kesalahan-kesalahannya ada harapan ketika sebelum meninggal dunia, jika mohon maaf pada Allah, maka akan diampuni oleh Allah seberapapun banyaknya dosa atau seberapa besarnya dosa. Akan tapi di sini untuk fasikun fajirun, ini Imam Ghazali rahimahullah
membagi lagi kalau dia dari sumber asal mula kemaksiatan. Fa inna kulla maksiatin asla min syahwatin nafsaniyati yurja kufrana. Jika satu kemaksiatan itu asal atau yang melatar belakangnya adalah nafsu syahwat, keinginan bersifat kemaksiatan. Jadi orang berbuat maksiat. Apa sih maksiat itu? Masalah menentang secara kalimat mufradat maksudnya menantang. Maksiat kepada Allah berarti menantang Allah. Bentuknya apa? Ketika disuruh tidak mau melaksanakan, ketika dilarang tambah melaksanakan, itu namanya nantang. Karena tersebut maksiat. Tapi ketika orang itu meninggalkan perintah atau menjalankan larangan, tapi yang melatar belakang saking kepingine, saking senengnya kepingin, dilarang judi kepingin, dari mono orang judi itu dapat uang banyak, akhirnya masuk melanggar larangan Allah. Meninggalkan sholat karena dia nafsu syahwat, rasa-rasa bodoh, ngantuk dan sebagainya, berarti yang ada dasari nafsu syahwat, keinginan atau kesenangan. Jika dosa yang dilakukan, jika maksiat yang dilaksanakan dilatar belakang karena nafsu syahwat, seneng lan kepingin, tidak bisa membendung, nggak bisa menarik dari dorongan nafsunya, lalu terjaga maksiat, ini bagi Imam Ghazali masih yurja kufronha, ada harapan kesalahan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan tetapi wa kullu maksiatin asla minal kibari la yurja'u kufronha. Akan tetapi jika ada suatu kesalahan, kemaksiatan, salah pada Allah, maksiat pada Allah, yang melatar belakang karena kesombongan, karena keangkuhan, maka la yurja'u kufronha, tidak kurang ada harapan, bukan tidak ya, kurang ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat kok sombong? Sekarang pertanyaannya, maksiat adalah suatu kesalahan, sombong adalah mensifati maksiat itu. Apa sombong itu? Jangan-jangan kita sudah melakukan sombong tapi nggak tahu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mendefinisikan al-kibar, sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamdun nas, batrul haqqi wa ghamdun nas, yaitu menolak kebenaran, tidak menerima kebenaran, itu namanya sombong. Sudah tahu itu benar, tidak mau. Kita ambil contoh, orang yang tidak sholat adalah orang berarti melanggar perintah atau meninggalkan perintah, itu disebut maksiat. Dan ketika dia meninggalkan sholat itu dengan latar belakangi suatu aliran atau pendapat, sholat itu kan syariat, kita yang penting kan dikir ingat pada Allah, berarti sebenarnya sudah diiling Allah cukup, sudah gak perlu sholat. Dia meninggalkan sholat salah,
itu disebut maksiat. Tapi latar belakangnya adalah menolak kebenaran, dianggap sholat gak ada gunanya, atau sholat itu mengganggu aktivitas hidup. Jika salahnya dia tidak sholat faktor itu, namanya karena kesombongan. Model seperti ini adalah Imam Ghazali sulit dapat ampunan Allah. Beda dengan orang tidak mau sholat subuh, dosa jelas, maksiat dia, dikarenakan ngantuk males karipan. Ini namanya syahwatun nafsaniyah. Jika model seperti ini masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia mau mohon maaf pada Allah. Kita contohkan lagi umpama orang judi. Ada orang judi itu maksiat iya, dosa iya. Karena nggak kuat kebelet dirayu konjon akhirnya ikut-ikutan. Namanya maksiat asluha syahwatun nafsaniyah. Biasanya seperti ini dia akan mudah menyalahi dirinya, lalu dia bermaaf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang berjudi tapi datang dengan satu teori atau pengalaman. Dia merasa bangga dengan apa yang dilakukan. Teman-teman saya judi itu kaya-kaya, maka judi sebenarnya itu nggak perlu dilarang. Nah ini berarti dia batal hak, menolak kebenaran. Kalau seperti ini maka layur jauh. Ini hati-hati. Jika kita terpeleset sehingga melanggar aturan Allah, jangan sampai kita dengan kesombongannya. Kadang-kadang nggak sadar, jumpa teman di warung bilang, alhamdulillah saya dapat sekian ratus juta dari perjudian. Loh kok wanita punya alhamdulillah, dia bangga dengan apa dilakukan dengan pelanggaran aturan Allah. Ini namanya asluha minal ibad. Syaitan, iblis itu kesalahannya ada dilakukan dengan kesombongan. Tahu tuh perintah Allah tidak mau melaksanakan. Jadi ibaratnya pertama berhak menolak kebenaran. Bahwa nas, Allah itu meremehkan manusia, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Orang-orang yang ada di dalam dirinya ada sifat meremehkan, entah dilandasi karena kekayaan atau dilandasi karena jabatan sehingga dia merasa lebih tinggi jabatannya, atau dengan keilmuan dia merasa lebih pintar untuk meremehkan yang lain. Pokoknya siapapun meremehkan manusia, itu namanya sombong. Jadi al-kibaru bakrul haqi wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah kita nggak boleh menilai orang itu dari pakar pun sombongnya pakar papi, belum tentu. Jadi orang yang berangkat bagus najis belum tentu sombong, karena sombong bukan pada penampilan. Sombong itu di hati. Ketika dia memakai pakaian yang bagus dan menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada kebaikan. Maka ketika zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa sahabat merasa ragu-ragu, apa berpakaian yang bagus ini termasuk sombong? Kata Rasulullah, Allah jamal yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang pada keindahan. Jadi yang dimaksud sombong itu apa? Di dalam hatinya nggak mau menerima kebenaran atau
kalau menerima jangan pikir milih ini siapa yang ngomong ini. Kalau kiai saya mau, kalau enggak ya enggak mau. Ini partainya kalau sama dengan saya mau, enggak ya enggak. Ada ta'asubiyah kefanatikan yang melatar belakang yang sombong. Saya jol lakan kadesiro anta tuba itu tobat sapa sira min dzunubika saking dosa sira oleh tobat qabla mauti ing dalam sadurunge mati. Rojaan pronarma ayyak balaka yang nerimo kanciro sapa Gusti Allah kama kabaran qala dawu sapa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladzi yaqbalu tawbatan ibadi wa ya'fu as-sayyi'at wa huwa Allah alladzi yaqbalu kan rimo sapa taubat an ibadi sing kaulane Allah wa ya'fulan ngapura sapa Allah anis sayyi'ati saking biro-biro keelekan. Jadi orang yang maksiat itu dari nafsu syahwat ini ada harapan. Berarti kalau orang yang maksiat dari sombong apa tidak ada harapan? Iya ada harapan diampuni Allah, tapi biasanya Imam Ghazali itu layu domron itu umume wong nek salah itu dari kesombongan itu biasanya rodo gak mau tobat atau minta maaf pada Allah. Tapi kalau dia minta maaf pasti diterima, karena batasannya kalau maksiat itu dari kekafiran atau kemusyrikan itu yang tidak akan diterima tobat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tobat ini atau minta maaf kepada Allah ini waktunya itu dibatasi sampai nyawa belum ditenggorokan, itu batasannya sampai nyawa belum ditenggorokan. Dalam kitab Majalis Usaha itu dijelaskan di sana dialognya Rasulullah Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika Allah menurunkan ayat tentang Allah itu mengampuni hambanya, Rasulullah itu memohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan seluruh umat saya kau ampuni ya Allah. Ketika itu malaikat Jibril turun menemui Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, umat jenengan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jangka waktu 1 bulan sebelum meninggal dunia. Kalau kurang sudah ditolak, tapi kalau belum sampai 1 bulan terima tobatnya. Dawuhnya Rasulullah, Jibril 1 bulan itu lama. Kasihan umat saya, itu hanya dalam 1 bulan itu diterima oleh Allah tobatnya. Saya mohonkan kepada Allah, ini terlalu lama kasihan umat saya. Akhirnya maka Jibril matur kepada Allah dan diberi jawaban untuk menyampaikan bahwasanya umatnya Rasulullah Muhammad SAW bisa diampuni dosanya ketika tobat dalam jarak 1 minggu sebelum kematian. Rasulullah bilang lagi, Jibril 1 minggu lama, kasihan umat saya, bagaimana nasibnya nanti? Akhirnya mohon pada Allah, ya Allah, kalau 1 terlalu lama, hanya mohon pengurangan. Dijawab oleh Allah jarak 1 hari, baru diampuni diterima tobatnya. Jawaban itu Rasulullah mohon lagi, maka Jibril mohon jangan 1 hari itu lama, dikurangi hingga 1 jam. 1 jam kurang lagi 1 menit. Itu pun Rasulullah menyampaikan, Jibril sampaikan pada Allah, 1 menit itu lama. Kalau dia tobat dan matinya
nanti bagaimana nasibnya kelak di akhirat jika kesalahannya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jawaban terakhir, malam yughorgir. Apa itu? Yakni umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan diterima tobatnya atau mohon ampunannya atau istighfarnya kepada Allah selama nyawa belum ditenggorokan. Itu maksudnya apa? Kurang sedikit waktu sudah meninggal dunia. Karena nyawa itu kan pengambilannya kan mulai dari kaki dulu, terus anyep kakinya naik ke atas, betisnya anyep dan ada nyawanya, terus naik ke buku, kemudian naik ke sana berarti mulai kaki dan nggak ada hangatnya dan nggak ada nyanya, terus naik ke perut berarti kakinya sudah ada nyawa. Itu masih ada kesempatan buat pada Allah. Sampai ke perut, ke dada, nyawanya mau naik ke atas, itu masih ada kesempatan. Tapi begitu nyawa itu dijadikan sampai batas tenggorokan malah nyuruhin, itu adalah batas akhir pintu taubat dibuka atau ditutup. Batas akhirnya ditenggorokan. Kalau sudah ditenggorokan kok baru ya Allah ampuni saya ya Allah, ya sudah ditutuplah pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya pintunya itu luas, panjang. Mulai kita melakukan kesalahan itu dibuka oleh Allah dengan batasan waktu malam yughorgir sampai nyawa belum ditenggorokan. Dan kita nggak boleh, nyawa sama saja di kaki, nanti aja, kalau sudah di perut. Kita harus tahu, ketika orang itu meninggal dunia, kalau sudah mulai ada kesadaran itu hilang. Kalau kesadaran hilang, sulit sekali dia itu akan punya keinginan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taubat itu yang banyak sebelum nyawa ini berkurang di badan kita, masih utuh mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Karena kesadaran kita maju. Banyak cerita dari orang-orang yang ketika itu sakitnya tidak mau datang. Syaitan laknatullah itu mengupayakan atau menggoda manusia. Saya dapat cerita langsung dari orang yang mengalaminya. Dulu beliau dalam Pak Yai Khalid itu ketua RPJ Kecamatan Tembelang dulu tahun 90-an. Dia cerita pernah saya menunjuk kalau waktu dia itu sakit karena saya disuruh mencarikan obat. Dia cerita pada saya, dia ingin loh, aku kalau harus mati. Dia cerita, dia ingin aku kalau harus mati. Kenapa? Beliau mengatakan dia kemarin itu sudah akalnya sudah semaput. Nah, ketika keadaan semaput itulah dia didatangi oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Orang tuanya itu datang dengan keadaan kepalanya itu pecah, badannya penuh luka, darahnya mengalir. Dia mengatakan, nah, sepurone naya aku bengko nyokolan alaman kebuiran iku salah. Nah, Gusti Allah gak enek jelo bapak kaya ngene ajur awake gara-gara ibadah nang Allah Ta'ala. Itu dalam bayangan waktu gak sadarnya beliau didatangi bapaknya.
ya ada orang yang paham pernah ngaji dan sekolah di Kebira, dapatnya nggak bener, mau sudah sekolah ngaji bersama itu gimana? Tidak lama kemudian ibunya datang, padahal dia sudah meninggal dunia, di bapak dan ibunya sudah wafat. Ibunya datang dan mengatakan, nah percaya ngandelo bapakmu nak ya. Ibu dul koyo ini sirai ajur pecah kabeh, awak iki ledek gara-gara nyembah Allah, ibadah Allah. Gak enek nak Gusti Allah itu salah. Awak gak kepin duwe nasib koyo ibuku, tinggalkan. Tetap dalam hatinya bersikukuh, tetap Allah akan Allah dan Tuhan saja. Tidak lama kemudian katanya Pak Wali itu cerita, terus ada seperti bayangan Gus Pi Kediri itu datang bawa air 1 gelas, terus disiram bapak dan ibu dengan muni setak takkan zam, terus hilang, baru beliau sadar lagi. Dari cerita kisah nyata yang beliau ceritakan pada saya ini, jadi orang itu kalau sudah mendekati ajal, sudah gak sadar bahwa ketika itu syaitan akan menggoda kesempatan terakhir untuk menyesatkan manusia adalah ketika ajal. Maka kalau kita tidak ahli ibadah, kemungkinan iman kita akan jebol, lenyap, akan dibawa oleh syaitan dan diganti dengan kekufuran seperti itu. Loh, keadaan azab seperti itu kok kita jaga nopo obat kok ngenteni nyawa negoroan iso ta? Apa bisa, apa yakin ketika nyawa mulai dijamin oleh Allah ini kita sadar bisa minta ampun pada Allah? Saya kira umumnya manusia merasakan nyawa dicabut, sakitnya bukan main, sudah tidak sadarkan diri. Namanya nyawa itu beda dengan kulit. Kita punya kulit, ada daging, ada tulang. Kulit itu aja setelah kita siset, sakitnya bukan main. Apalagi nyawa itu masuk di relung, kulit, daging, tulang, otot, saraf, dimasuki semuanya. Yang bisa merasakan sakit karena ada nyawanya. Maka kenapa rambut dipotong tidak sakit? Karena di rambut tidak ada nyawa. Kenapa kuku itu dipotong tidak sakit? Karena kuku tidak ada nyawanya dan tempat nyawa. Kenapa kalau jari tangan dipotong sakit? Karena ditempati nyawa. Dengan ditempati nyawa itu sudah dirasa, muncul suatu rasa. Maka kalau tidak ditempati nyawa, tidak ada rasa. Maka di dalam kita fikih, sentuhan laki perempuan itu kalau sentuhan kulit atau badan atau daging. Kalau menyentuh rambut atau kuku tidak batalkan wudu, mazhab Syafi'iyah, karena rambut dan kuku tidak ditempatinya. Nah, apa ketika kita mau tobat nunggu yuhur gitu? Nah ini, apa kita nunggu nanti nyawa ditebak baru tobat? Bisa tapi apa yakin bisa? Kalau sudah hilang kesadarannya, sulit untuk kita bisa mengatakan ya Allah ampunilah saya. Kesempatan tobat yang sekarang ini sebelum nyawa ini masih utuh dalam tubuh ini. Maka dari itu kita hidup ini memang kita pasti dan yakin kita punya dosa. Dan dosa itu seberapapun besarnya akan diampuni oleh Allah ketika kita mau mohon maaf kepada Allah. Dan meskipun dosa itu menurut pendapat Imam Ghazali kalau asluha minal kibari nikula yurjau beronuan, tapi ketika kita sadar bahwa apapun
apapun penyebab kita berbuat dosa itu ada salah kepada Allah dan kita bermaaf kepada Allah, insya Allah kita dapatkan ampunan Allah selama bukan dosa kemusyrikan. Sudah dosa kemusyrikan sudah tidak ada harapan sama sekali, meskipun kebajikannya kita itu luar biasa. Orang menolong orang baik, orang beramal karimah baik dan akan dibalas oleh Allah pahala. Tapi kalau ada kemusyrikan itu menutup semua dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada orang non muslim sedekah, ada bangun masjid, nyumbang dan sebagainya, itu tidak akan sampai pahala untuk dinikmati di akhirat. Kenapa? Sudah ditutup oleh kemusyrikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita sekalian sehingga kita bisa punya kesempatan dan keinginan kita bertobat kepada Allah, dan tobat yang bagus dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah tobat yang kita lakukan setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Mudah-mudahan kita diridhai Allah sehingga kita mau minta ampun pada Allah dan dosa itu kita habiskan di dunia ini, kita bersihkan sehingga tidak menjadi beban kita untuk suatu waktu dengan suatu kematian. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan fasiqan dan yaqinan. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan fasiqan dan yaqinan. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan dan yaqinan. Allahumma zid lana bil Islam, Allahumma zid lana bil iman, Allahumma zid lana bil husnil khatimah, Allahumma